Aku tidak akan pernah memberikan barang-barangmu meskipun barang itu hancur. Jiang Han, kaulah yang mencuri pedang terbang ajaib milik adik muda, dan kau masih menolak mengakuinya. Adik laki-laki dengan baik hati menasihatimu untuk kembali, tetapi kamu malah memfitnahnya. Suara berisik itu membangunkan Jiang Han. Dia mendongak dan melihat beberapa wajah yang sangat dikenalnya. Ji Yuchan menatapnya dengan serius. Jiang Han, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kau mencuri pedang terbang Xiaoxuan? Mendengar kata-kata yang familiar ini, kebingungan di mata Jiang Han lenyap sepenuhnya. Tampaknya dia terlahir kembali. Dia teringat adegan ini. Dia dikejar oleh sesosok monster. Namun setelah berhasil lolos secara kebetulan, dia secara tidak sengaja mengambil pedang terbang patah yang berisi kekuatan guntur dewa di kaki tebing naga hitam. Dengan bantuan kekuatan guntur ilahi ini, kultivasinya tidak hanya dapat ditingkatkan lebih jauh, tetapi kecepatan kultivasinya di masa mendatang juga dapat ditingkatkan setidaknya 40%. Harta karun seperti itu adalah kesempatan emas bagi Jiang Han, yang tidak membuat kemajuan dalam kultivasinya dalam 10 tahun terakhir. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke sekte dengan penuh kegembiraan, berpikir bahwa dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan demikian berhasil membangun fondasi dan memperoleh lebih banyak sumber daya untuk kultivasi. Setelah guru dan saudari senior mengetahui hal ini, mereka pasti akan melihatnya dengan mata baru dan tidak akan lagi memandang rendah dirinya seperti sebelumnya. Namun siapa sangka saat baru saja kembali ke sekte, ia justru dipergoki oleh kakak ketiga dengan wajah dingin dan dibawa ke balai penegakan hukum. Di dalam aula, sang junior berlutut dengan menyedihkan di depan aula, menangis bahwa Jiang Han telah merebut pedang terbang ajaibnya, dan memohon pada sang guru untuk menangani masalah itu untuknya. Kakak senior ketiga menyiramkan bahan bakar ke dalam api, mengatakan betapa menyedihkan adik laki-lakinya itu, dan bagaimana pedang terbang ajaib yang akhirnya diperolehnya direnggut oleh Jiang Han. Dia menggambarkan Jiang Han sebagai penjahat kejam yang tidak termaafkan dan berharap dia bisa membunuhnya saat itu juga. Dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Han menolak mengakuinya dan berkata bahwa dia mengambil pedang terbang itu secara tidak sengaja dan dia telah mengumpulkan tanaman obat di luar selama beberapa bulan dan belum pernah melihat adik laki-lakinya. Tanpa diduga, Guru Ji Yuchan menjadi marah setelah mendengar ini. Dia dimarahi dengan keras karena dianggap tidak bertanggung jawab dan bahkan tidak berani mengakui kesalahannya. Dia masih sangat muda tetapi masih penuh kebohongan dan tidak punya niat untuk bertobat. Dia hanyalah kasus yang tidak ada harapan. Jiang Han ingin berdebat, tetapi gurunya mengambil tindakan langsung, menjatuhkannya satu tingkat, merampas pedang terbangnya dan memberikannya kepada adik laki-lakinya. Jiang Han juga dihukum mengasingkan diri di daerah terlarang di pegunungan belakang selama 3 tahun, di mana ia harus menahan sakit angin kencang yang menggesek tulangnya siang dan malam. Pada saat Jiang Han dibebaskan, rekan seperguruannya Lin Xuan telah berhasil membangun fondasinya dengan kekuatan guntur ilahi. Sejak saat itu, ia bangkit dengan cepat dan meninggalkan Jiang Han jauh di belakang. Mengalami kejadian ini lagi, Jiang Han menganggapnya konyol. Jiang Han, guru bertanya padamu, mengapa kau berpura-pura bodoh? Dasar jalang, kau selalu berhubungan dengan para kultivator yang licik itu. Sekarang kau bahkan tidak berani mendengarkan perkataan guru, kau pantas mati. Kakak ketiga Lu Jingsui memasang wajah penuh ejekan, dan dia menargetkan Jiang Han kemanapun dia berbicara. Semua orang di sekte tahu bahwa saudara muda berperilaku baik dan bijaksana, dengan pikiran yang sederhana. Bagaimana mungkin dia bisa memfitnahmu? Jika kamu punya otak, kamu tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Kamu pasti iri dengan kesempatan yang diberikan adik muda, mengandalkan tingkat kultivasimu yang lebih tinggi untuk menggertak adik muda. Setelah mengutuk, Lu Jingsui membungkuk pada Ji Yuchan dan berkata, Guru, Jiang Han dulunya tidak jujur dan sering mencuri harta karun sekte. Kali ini dia melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan. Kalau tidak diberi hukuman yang tegas, niscaya ke depannya dia akan semakin nakal lagi.
Petik 2. Adik laki-laki Lin Xuan menundukkan kepala dan menyeka air matanya, menatap kakak perempuan ketiga dengan penuh rasa terima kasih, lalu berbalik dan menatap Jiang Han dengan penuh rasa iba. Maafkan aku, kakak senior. Aku tidak bermaksud membuatmu marah, tetapi pedang terbang ini mengandung kekuatan guntur ilahi. Aku benar-benar membutuhkan pedang terbang ini untuk membantuku menerobos alam. Kakak senior, tolong kembalikan padaku. Paling buruk, aku bisa mencarikan yang lain untukmu nanti. Ketika kakak ketiga mendengar ini, dia langsung menjadi cemas. Xiao Xuan, mengapa kamu meminta maaf kepada wanita jalang ini? Jelas-jelas ini salah si sampah ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melotot ke arah Jiang Han. Jiang Han, jangan kira kau bisa lolos begitu saja tanpa mengatakan apapun. Serahkan pedang terbang itu sekarang. Ji Yuchan mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, Jiang Han, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu orang yang mencuri pedang terbang Xiao Xuan? Jiang Han mencibir dalam hatinya. Apa yang perlu ditanyakan? Tidak peduli apa yang dia katakan. Mereka hanya akan percaya apa yang dikatakan adik laki-lakinya Lin Xuan. Aku punya pedang terbang ajaib. Ji Yuchan tercengang, seolah tidak menyangka Jiang Han akan mengakuinya begitu cepat, lalu berteriak dengan marah. Kaulah pelakunya. Kau adalah sampah yang tidak berguna, orang yang tidak punya harapan. Apa yang diajarkan gurumu kepadamu? Jika kau menginginkan pedang terbang, tidak bisakah kau menemukannya sendiri? Beraninya kau merebut kesempatan Xiao Xuan. Saya pikir Anda perlu disiplin. Petik 2. Jiang Han tidak menjawab. Dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah pedang terbang yang mengeluarkan kilatan petir. Ada retakan di tengah pedang terbang itu, dan kilatan petir ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar darinya, memancarkan cahaya listrik tak berujung, membuat aula itu sangat terang. Lin Xuan sangat gembira saat melihat ini, dan tidak peduli lagi pura-pura menyedihkan. Dia menatap pedang terbang di tangan Jiang Han, dengan keserakahan yang tak terselubung di matanya. Jiang Han meliriknya dan mencibir, pedang terbang ini bukan milik adik muda. Wanita jalang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak senior ketiga Lu Jingsui berteriak dengan marah. Buktinya sudah ada, dan kau masih ingin menyangkalnya. Serahkan pedang terbang itu sekarang. Menurutku, kakak ketiga sudah tua dan bingung. Ini urusanku sendiri. Kenapa dia harus menyerahkannya? Jiang Han bertanya-tanya. Kau, jalang, beraninya kau memarahiku. Wajah kakak senior ketiga Lu Jingsui memerah karena marah. Auranya melonjak dan dia menunjuk Jiang Han dan hendak menyerang. Cukup, ekspresi Ji Yuchan menjadi serius, dan tekanan dari tahap transformasi roh langsung memenuhi seluruh aula, dan wajah semua orang tiba-tiba menjadi pucat. Jiang Han, jangan pura-pura bodoh. Kembalikan pedang terbang itu ke Xiao Xuan. Aku akan menghukummu dengan mengirimmu ke daerah terlarang di pegunungan belakang selama 3 tahun. Masalah ini sudah selesai sekarang. Jiang Han merasa seakan-akan sedang ditekan oleh gunung besar, dan seiring berjalannya waktu, tekanan yang menimpanya pun semakin membesar, sementara pandangan mata Ji Yuchan yang berada di atasnya menjadi semakin dingin. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan antara guru dan murid dan secara pribadi memberimu pelajaran. Tuan, harap tenang, jangan marah dan menyakiti dirimu sendiri. Adik laki-laki Lin Xuan tampak menyedihkan lagi, dengan air mata mengalir di matanya. Dia menatap Jiang Han dengan sangat sedih. Saudaraku, tolong jangan membuat Tuan marah lagi. Tolong kembalikan pedang terbang itu kepadaku. Aku sudah memaafkanmu, apalagi yang kau inginkan. Apakah perlu guru marah dulu sebelum mengembalikan pedang terbang itu kepadaku? Jiang Han menatap penampilan Lin Xuan yang seperti teh dan mencibir dalam hatinya. Jika dia tidak hidup lagi, dia mungkin akan benar-benar mengira bahwa Lin Xuan sedang berbicara mewakilinya. Di kehidupan sebelumnya, karena Lin Xuan terus-menerus dijebak, gurunya dan para kakak perempuannya pun semakin muak padanya. Dan setiap kali setelah dihukum,
dia akan berpura-pura menghibur dirinya sendiri dan membuat dirinya merasa berterima kasih kepada orang itu. Jiang Han awalnya memiliki bakat hebat, dan hanya membutuhkan waktu 3 tahun baginya untuk berkultivasi hingga kesempurnaan agung tahap pemurnian Qi. Namun setelah Lin Xuan masuk sekte tersebut, kultivasinya tiba-tiba mandek, dan sekeras apapun ia berusaha, ia tidak mampu menembus tahap pembangunan fondasi. Lagi pula, selama dia mendapat kesempatan, tidak peduli itu adalah senjata ajaib, ramuan ajaib, atau harta langka, segera setelah dia mendapatkannya, entah mengapa itu akan menjadi milik Lin Xuan, dan kemudian kakak perempuannya akan menggunakan berbagai cara untuk merebut semuanya dan memberikannya kepada Lin Xuan. Jiang Han juga curiga ada yang tidak beres dengan Lin Xuan, tapi Lin Xuan sangat dipercaya oleh guru dan kakak perempuannya. Bahkan jika dia mendatangi mereka untuk menjelaskan, mereka tidak mau membantunya sama sekali. Setelah dijebak berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Han benar-benar kecewa dengan mereka. Wanita-wanita ini semuanya buta. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan mereka dan memberi mereka begitu banyak harta. Tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua kata sanjungan Lin Xuan. Bahkan senjata-senjata sakti dan ramuan-ramuan yang ia tabung dengan cara hidup hemat dan memberikannya kepada mereka pun diberikan kepada Lin Xuan. Jika dia tidak mendapatkan begitu banyak harta dari dirinya sendiri, dengan akar spiritual tingkat rendah milik Lin Xuan, mustahil kultivasinya dapat meningkat begitu cepat. Sekarang semuanya telah dimulai lagi. Jiang Han sangat memahami bahwa cinta antara guru dan murid, serta persahabatan antara sesama murid, semuanya omong kosong. Hanya kekuatanmu sendiri yang nyata. Menjalani kehidupan baru, dia tidak ingin terjerat dengan Lin Xuan lagi. Dia hanya ingin mencari tempat berlatih dengan tenang. Dengan bakat dan keberuntungannya, hanya masalah waktu sebelum ia mencapai tahap transformasi roh atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, dia akan mempunyai banyak kesempatan untuk menyelesaikan semua akun ini dengan mereka. Dia tidak bisa tinggal di tempat terkutuk ini, Sekte Ling Tian, bahkan untuk sesaat. Kau sudah mendengarnya, Jiang Han. Kakak muda sudah memaafkanmu. Mengapa kau tidak menyerahkan pedang terbang itu saja? Kakak senior ketiga Lu Jingsui menggertakkan giginya. Jiang Han, si jalang itu, benar-benar memarahinya di depan banyak orang. Kalau saja tidak ada orang lain di sana, dia benar-benar ingin menamparkan perempuan jalang itu sampai mati. Lin Xuan, kamu tidak akan pernah bisa mengambil kesempatanku. Tanpa diduga, Jiang Han mengabaikannya sepenuhnya. Dia menatap Lin Xuan yang masih bangga, dan menggenggam erat pedang terbang itu. Sementara semua orang masih belum mampu bereaksi, dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, menggunakan seluruh tenaganya, mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya dengan kuat. Aku tidak akan memberikan barang-barangku padamu meskipun barang-barangku hancur. Ledakan. Pedang terbang yang sudah rapuh dan patah itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan keras karena kekuatan yang sangat besar. Petir menyambar kemana-mana, dan pecahan-pecahan berwarna ungu langsung berserakan di seluruh tanah. Dan seekor ular listrik ungu tampaknya memiliki kecerdasan. Begitu keluar dari pedang terbang, ia ditangkap oleh Jiang Han, berubah menjadi cahaya ungu, dan dengan cepat dimasukkan ke dalam mulutnya dan ditelan. Hentikan, beraninya kau, jalang.